Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk anak Bapak sekalian. Berharap semuanya anak-anak Bapak dalam kondisi sehat. Baik, sebelum kita awali pembelajaran kita pada pagi hari yang baik ini, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian syukur bagimu Tuhan, Allah Bapa yang baik, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk memulai kembali aktivitas kami, melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar pada kesempatan yang baik ini. Hadirlah ya Tuhan bersama kami dan dampingilah kami dari awal pertemuan hingga berakhirnya nanti proses KBM ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo anak-anak Bapak semuanya, selamat pagi, apa kabar, salam sehat, dan salam bertemu kembali. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri kepada anak-anak kami sekalian, khususnya ini anak Bapak yang baru, kelas 7. Ya. Selamat berjumpa di ajaran baru tahun 2021-2022 ini. Izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Justinus Noverdi Sejabat SNG. Ya, Bapak adalah guru pengampu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik, khususnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas ya yang menjadi pokok-pokok materi pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Pokok bahasan pertama pada bab yang pertama ini kita akan membahas tentang manusia sebagai citra Allah ya. Jadi pokok bahasan kita adalah manusia sebagai citra Allah. Ini akan dibagi nanti menjadi beberapa subpoin ya. Baik, kita lanjut. Isi pernyataan bahwa manusia adalah citra Allah sudah sering kita dengar dalam pelajaran agama. Namun, sangatlah penting isi pernyataan ini dipahami secara benar, sebab hal itu merupakan pengakuan iman yang paling dasar bagi manusia di hadapan Allah. Nah, jika kita mengatakan kita adalah manusia, bahwa kita adalah citra Allah, maka itu adalah pengakuan iman kita sekaligus yang paling dasar di hadapan Allah. Ya. Demikian pula, pemahaman yang benar tersebut akan berpengaruh pada sikap dan pandangan hidup kita sebagai orang yang beriman. Keunikan manusia sebagai citra Allah dapat dilihat dalam 3 hal. Nah, apa itu? Yang pertama, tentang bagaimana ciri fisiknya, ya, bagaimana ciri fisik kita sendiri yang membedakan dengan ciptaan yang lain. Yang kedua, tentang kemampuan-kemampuan yang kita miliki, ya, potensi, bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, sifat, ya, karakter atau watak yang kita miliki. Ini menjadi faktor pembeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada KKBI, kata citra berarti rupa. Ya, jadi kata citra itu berarti rupa, gambar atau gambaran. Jadi kata citra Allah dapat diartikan sebagai gambaran atau rupa Allah. Citra Allah adalah sebutan untuk manusia,
baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi kata citra Allah itu hanya dipergunakan kepada manusia. Kata citra Allah tidak dipergunakan untuk ciptaan-ciptaan lain, baik hewan maupun tumbuhan, tetapi hanya kepada manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam ajaran Kristen, manusia sebagai citra Allah memiliki dua definisi, yaitu definisi secara umum dan definisi secara khusus. Oke. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan definisi secara umum dan apa itu definisi secara khusus? Definisi secara umum artinya adalah manusia disebut sebagai citra Allah karena manusia memiliki pengetahuan, knowledge-nya, kebenaran, dan kesucian. Ya. Sedangkan secara khusus, manusia sebagai citra Allah dalam pengertian secara khusus, maksudnya adalah manusia disebut sebagai citra Allah karena manusia memiliki sifat dan perasaan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Seperti manusia memiliki pengertian, manusia memiliki belas kasih, manusia mampu mencintai dan dicintai, mampu memuji dan dipuji, dan lain-lain. Oke, next. Nah, dalam bab ini kita akan mendalami 5 hal yang penting, ya. Apa saja itu? Yang pertama, kita diajak mencari dan menemukan kenyataan bahwa setiap orang diciptakan secara berbeda-beda, satu terhadap yang lain. Jadi kita diciptakan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Tidak ada yang sama persis, ya, dan yang kembar sekalipun. Dengan kata lain, setiap manusia diciptakan secara unik, ya, unik, khas, berbeda dari yang lain. Dan keunikan yang dimilikinya itu semata-mata merupakan anugerah Allah. Dan karena keunikannya itu pula, maka di mata Tuhan setiap orang itu berharga. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, dan kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling berharga. Ya. Selain unik, setiap manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Setiap manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Maka manusia harus mampu, manusia harus mampu memancarkan gambaran Allah dalam kehidupan. Kita telah diciptakan segambar, secitra dengan Allah itu sendiri. Yang kedua, ya, Allah menciptakan manusia sebagai citranya bukan tanpa alasan. Ya, kalau yang pertama tadi, ya, yang pertama ini bagaimana kita diciptakan berbeda-beda satu terhadap yang lain. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai citranya bukan tanpa alasan. Ya, sebab dalam kedudukannya sebagai citra Allah, setiap manusia dipanggil, ya, setiap manusia dipanggil dan diutus Tuhan untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam mengembangkan karya ciptaannya menurut kehendaknya. Jadi kita ada tugas untuk itu. Bagaimana kita ikut ambil bagian dalam mengembangkan karya ciptaannya dan bekerja sama untuk melestarikannya. Ya. Nah, yang ketiga, keunikan manusia sebagai citra Allah mengisyaratkan bahwa setiap manusia dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan yang berbeda. Tujuannya adalah supaya mampu untuk saling mengembangkan diri dan saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Yang keempat, perbedaan kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan mengajak setiap orang sadar akan keterbatasan dirinya
sehingga mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan di tengah sesama. Ya. Jadi kemampuan yang digunakan Tuhan itu mengajak kita untuk sadar akan adanya keterbatasan diri kita. Ya. Dan dengan itu kita mampu menempatkan diri secara baik dan benar untuk hidup di tengah sesama. Nah, bagian-bagian yang kelima, kesadaran bahwa diri kita diciptakan sebagai citra Allah yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan itu diharapkan mampu mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah akan berkat dan anugerahnya. Ya. Jadi kita sadar akan kemampuan, kelemahan kita, maka dengan itu kita juga harus mampu mensyukurinya bahwa itu semua adalah berkat dari Tuhan. Ya. Adanya kemampuan potensi yang kita miliki, diharapkan kita mampu saling melengkapi, saling mengisi, saling menyokong, saling mensupport satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang diciptakan sempurna, ya. Semua dengan keterbatasan, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, maka dengan itu kita tidak boleh merasa super power, paling hebat dan paling sempurna, paling istimewa, ya, dengan sesama. Tapi kita masing-masing memiliki potensi yang berbeda, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka itu kita harus saling mendukung dan saling mengisi, menyempurnakan satu dengan yang lain. Topik-topik yang akan kita bahas dalam bab ini adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, aku citra Allah yang unik. Topik pembahasan kedua yaitu tugasku sebagai citra Allah. Bagian ketiga, aku memiliki kemampuan. Bagian keempat, kemampuanku terbatas. Yang kelima, yang terakhir adalah bersyukur sebagai citra Allah. Baik, kita masuk pada poin yang pertama. Aku sebagai citra Allah yang unik. Mengenal keunikan diri sendiri. Setiap manusia itu unik. Tak ada satupun orang yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan, ya, manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Kembar, ya, tapi masih memiliki perbedaan. Keunikan itu dapat diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat, atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus. Ya, oke. Baik, next. Akan sulit dibayangkan bila semua manusia itu sama dalam segala hal. Wah, tentu saja, ya. Mungkin kalau semua itu memiliki kemampuan yang sama, pasti akan timbul keegoisan masing-masing, keegoisan, ya, ego. Dia akan merasa tidak membutuhkan orang lain. Tetapi dalam hal menghadapi keunikan, sering ditemukan dua sikap. Yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik padanya. Dengan demikian, ia tidak akan minder, ya. Ia tidak akan berminat menjadi seperti orang lain. Ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Dia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan, ya, melawan kehendak Allah, akibat ketidakpuasan terhadap dirinya, hidupnya. Tapi dia akan membuat hidupnya akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja. Ya, jadi dengan mampu menerima keunikan diri secara positif, itu akan membuat kita jauh lebih bahagia dan mampu bergaul dengan lebih fleksibel, leluasa. Ya. Ada orang yang kurang mau menerima keunikan dirinya. Orang yang demikian akan merasa tidak puas, akan dapat melakukan tindakan apapun, ya, demi menutupi diri. Misalnya seperti mengadakan operasi plastik. Orang yang demikian sering beranggapan
bahwa seolah-olah penampilan jauh lebih penting dari segalanya. Ya. Penampilan luarnya jauh lebih penting daripada segalanya. Sedangkan dalam Tuhan, ya, isi hati, perbuatan, sikap, dan tindakanlah yang menjadi prioritas. Baik, bagian kedua, poin yang kedua, ya, kita akan mencoba melihat, mendalami bagaimana pandangan Kristiani tentang keunikan diri dan martabat luhur manusia sebagai citra Allah. Ya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Nah, anak kami nanti boleh dibuka kitab sucinya di rumah ya. Nah. Akan dilihat ya, boleh diambil kitab sucinya, dilihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya. Dalam kitab ini Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27 Allah berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini kita dapat melihat bagaimana pandangan Kristiani tentang keunikan diri terhadap manusia sebagai citra Allah. Nanti silakan dibuka ya nak, buka kitab sucinya, dibaca Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Oke, next. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling unik dan sempurna. Nah, ya, kenapa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling unik dan sempurna? Yang pertama alasannya satu, ya, bahwa manusia waktu diciptakan, ya, waktu mencipta manusia, Allah merencanakan dan menciptakan menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Ya. Jadi waktu mencipta manusia, Allah merencanakan dan menciptakan menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya. Yang kedua, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja, dalam tanda kutip ya. Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Jadi waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah bekerja, ya, bekerja secara khusus, seperti mana Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 17. Yang ketiga, ya, segala sesuatu termasuk Taman Eden diserahkan oleh Allah kepada manusia. Ya. Inilah keistimewaan manusia dari ciptaan-ciptaan yang lain. Ini dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah yang suka mengampuni, ya, pemurah, berbelas kasih, dan bermartabat. Sebagai citra Allah, tugas manusia hendaknya terarah kepada yang lebih luhur dan mulia, yaitu kesempurnaan, keindahan, dan kebahagiaan. Dengan melakukan tindakan ini,
kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah, ya. Jadi sebagai citra Allah, sepantasnya kita harus memancarkan diri Allah yang suka mengampuni, pemurah, berbelas kasih, dan bermartabat. Dalam kisah penciptaan, dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Artinya serupa dan segambar dengan Allah. Namun, kata serupa dan segambar, ya, ini sebagai penekanan, ya. Namun kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah itu berbeda. Ya, sekali lagi, kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah itu berbeda. Supaya dipahami dengan baik. Ya. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah secitra dengan Allah itu hanya dikatakan pada manusia, ya. Jadi sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah secitra dengan Allah itu hanya dikatakan kepada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusialah yang disebut sebagai citra Allah, ya. Hanya manusialah yang disebut sebagai citra Allah. Sedangkan ciptaan lainnya, baik itu hewan maupun tumbuhan, bukan merupakan citra Allah. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi, ya. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang, ya. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ini supaya dipahami. Bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas dirinya, memberikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah dan penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Ya, sudah pasti. Kita sebagai citra Allah, kita sepantasnya dan seharusnya, ya, harus memancarkan diri Allah, tindakan-tindakan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah yang mengasihi manusia. Maka kalau Allah yang Maha Rahim, manusia pun harus penuh dengan pengampunan, ya. Kalau Allah mampu mengampuni, maka manusia pun dituntut harus mampu mengampuni. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus mampu bermurah hati terhadap sesama. Sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lain. Ini menjadi faktor membedakan manusia dengan ciptaan yang lain, di mana kita sebagai manusia mampu mengampuni, mampu bermurah hati, mampu saling berbagi, memiliki akal budi, ya. Sedangkan ciptaan lain tidak memiliki hal itu. Manusia, ya, manusia adalah ciptaan Allah yang paling bermartabat dan luhur, ya. Baik, itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, ya. Jadi supaya anak-anak Bapak mampu memahaminya dengan baik, menyadari bahwa kita adalah citra Allah, apa yang menjadi tugas kita sebagai citra Allah, ya. Itu yang menjadi pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini, dan sebagai himbauan dan arahan kepada anak kami supaya tetap, ya, kita tetap ikut serta ambil bagian dalam penanganan COVID-19 ini, mana yang diarahkan oleh pemerintah, ya. Kita harus tetap ikut 5M, ya. Apa itu 5M? Yaitu yang pertama kita harus memakai masker, ya. Yang kedua mencuci
ruangan, jarak, jauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya, kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kita dapat kembali belajar secara normal, berjumpa secara tatap muka di dalam ruangan kelas. Ya, kita doakan semoga ini segera berakhir. Maha Murah, belas kasih, supaya mohon kepada Tuhan agar pandemi ini segera mampu teratasi dengan baik. Ya, demikian pertemuan kita untuk pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Bapak semuanya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.